بسم الله الرحمن الرحيم. Arifatur ruah yang ketiga ya, seputar al-ikhwah wal akhwat. Secara bahasa al-ikhwah wal akhwat itu ya artinya saudara ya. Kalau saudara laki-laki disebut ikhwah, saudara perempuan disebut akhwah, ya akhwat ya. Jadi apa sih yang dimaksud ya? Apa yang dimaksud di dalam ilmu hadis dengan istilah ma'rifatul ikhwah wal akhwat? Jadi dalam ilmu hadis itu ada ya pembahasan khusus tentang ma'rifatul ikhwah wal akhwat. Nah, ini Syekh Tohan memberikan pengantar dulu ya ikhwah. Ya, Syekh Tohan memberikan pengantar atau tautiah. Apa sih manfaat atau apa perlunya kita mengetahui eh, atau apa sebenarnya yang dimaksud ya dengan ma'rifatul ikhwah wal akhwat ini? Pengantar beliau, hazal ilm, kata Syekh Tohan ya, hazal ilmu wa ihda ma'arif ahlil hadis. Ya, jadi ilmu tentang ikhwah dan akhwat ini, ya, saudara laki-laki dan perempuan ini, merupakan salah satu ma'arif, ya, salah satu pengetahuan atau ilmu ya yang diciptakan oleh ahlul hadis, para ulama hadis, allati i'tanau biha wa afraduha bitasnif. Yang mana mereka ya apa namanya i'tanau biha ya memberikan perhatian khusus kepada hal ini bahkan mengkhususkan karya-karya tulis tentang masalah ini. Wa huwa ma'rifatul ikhwah wal akhwat minar ruwa fi kulli tabaqah, yaitu pengetahuan tentang saudara-saudara yang satu tingkat dari para rawi ya. Jadi artinya dalam satu tingkatan itu bisa jadi nih ada beberapa rawi hadis punya hubungan persaudaraan gitu ya. Artinya sama-sama rawi gitu dan mereka tinggalnya sezaman, semasa dan punya hubungan persaudaraan. Wa ifradu hadzal nau' bil bahsi wa tasnif ya dan apa manfaat atau tujuan dari pengkhususan penulisan karya tulis tentang masalah ini ya dulu atau apa yang menjadi urgensi ya alasan kenapa kemudian kita perlu tahu ya dulu ala mada ihtimam ulamail hadits birruah, memberikan kepada kita satu petunjuk bahwa begitu perhatiannya para ulama hadis kepada rawi-rawi itu sendiri. Jadi ya sebenarnya bukan masalah mereka ingin tahu rawinya ya, tapi karena ini menjunjung tinggi hadis-hadis yang mereka riwayatkan, maka orang yang menyampaikannya juga sampai di apa namanya kayak dibedah lah ya detail-detail kehidupannya ya termasuk juga hubungan persaudaraan antara sesama rawi ini. Wa ma'rifatu ansabihim wa ikhwatihim ya untuk mengetahui nasab-nasab mereka dan juga untuk mengetahui apa namanya hubungan persaudaraan antara mereka ya. Kama saya min anwa ibadah ya. Sebagaimana nanti akan kita kenal ada beberapa jenis dari ma'rifatul ikhwah dan akhwat ini ya. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita ya ikhwah bagaimana para ulama hadis itu sangat memperhatikan posisi para para rawi hadis ya, para rawi hadis ini. Baik. Nah, apa yang menjadi pelajaran penting tentang ikhwah dan akhwat para rawi hadis ini? Ya, min fawaidihi. Ya, dari sisi manfaatnya dulu nih. Ya, kenapa kita perlu tahu? Maka kata Syatohan, ya, min fawaidihi alla yadhunnu man laisa bi akhin akhon indal ishtiraki fismil ab. Ya, agar jangan sampai nih para pembelajar hadis itu mengira ya seseorang itu bersaudara dengan orang lain gara-gara nama bapaknya sama. Gitu ya. Jadi bisa jadi nih ada dua rawi hadis, nama bapaknya sama, dikiranya dua bersaudara, padahal tidak punya hubungan persaudaraan. Contoh misalnya ya, misal seperti Abdullah bin Dinar dan Amr ibn Dinar. Nah, Abdullah bin Dinar dan Amr ibn Dinar ini bukan dua saudara ya, tapi mungkin saja ada orang mengira adalah dua orang bersaudara. Gara-gara apa ya, Wah? Nah, nama bapaknya sama, sama-sama apa? Hmm? Sama-sama? Dinar. 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 Jadi dipikirnya ini Dinar dua bersaudara ini dua orang ini adalah dua bersaudara gitu ya. Nah, faladzi la yadri, adapun orang yang tidak tahu, artinya tidak mengenal ya rawi-rawi ini tadi, yazunnu annahuma akhwan, akan mengira bahwa Abdullah dan Umar ini adalah dua bersaudara. Ma'annahuma laisa bi akhwaini, padahal mereka bukan dua bersaudara. Wa in kana ismu abihima wahidan, meskipun nama bapaknya sama yaitu sama-sama Dinar. Nah, jadi maka untuk bisa mengetahui ya bahwa ini saudara atau bukan diciptakanlah satu ilmu khusus namanya adalah ma'rifatul ukhuwah atau ma'rifatul ikhwah wal akhwat. Nah, jadi ilmu ini untuk bisa membedakan mana yang bersaudara, mana yang bukan ya. Dan tentunya ada kepentingannya terkait dengan
penilaian kualitas rawinya, adalahnya, hafalannya gitu kan. Apakah dia rawi yang thiqah atau rawi yang soduk atau bahkan mungkin rawi yang kadzab misalnya gitu ya. Nah, itu seperti yang sudah kita pelajari pada pembahasan jarh wa ta'dil ya. Nah, ini faidah dari ilmu ma'rifatul ikhwah wal akhwat. Nah, kemudian amsilah ya, contoh. Contoh-contoh tentang atau ini jenis-jenis ya, bisa dikatakan jenis-jenis atau contoh-contoh hubungan persaudaraan yang nama bapaknya sama. Jumlahnya bisa dua, tiga, empat dan seterusnya. Misal lil isnaini ya, misalnya adalah dua orang rawi yang sama-sama bersaudara ya, dua orang rawi bersaudara yang bapaknya namanya sama. Walaupun ya ikhwah, bisa jadi ibunya beda. Tapi kenapa kok kita hanya memperhatikan bapaknya ya ikhwah? Hmm? Ya karena nasab itu diambil dari mana? Dari bapak atau dari ibu? Bapak. Dari bapak kan? Nah misalnya nih ya, dari kalangan sahabat ini ya, Umar dan Zaid ibn al-Khattab. Ada sahabat namanya Umar bin Khattab, ada sahabat namanya Zaid bin Khattab. Nah Umar bin Khattab dan Zaid bin Khattab ini ikhwah, ibunya beda. Mereka punya apa ibu yang berbeda, tapi bapaknya sama yaitu Al-Khattab. Makanya Umar bin Khattab ini sebenarnya adalah akh lil ab, ya, saudara sebapak dengan Zaid bin Khattab. Nah, jadi ini dua saudara tapi tidak tidak bersaudara kandung gitu ya, tapi sebapak beda ibu. Taib, ini dua orang rawi dari kalangan sahabat yang sama-sama bersaudara karena ayahnya sama yaitu Al-Khattab. Lalu mithalun litsalatsah dari kalangan sahabat ya, ada juga sahabat yang tiga sekarang. Ya, tiga bersaudara ayahnya sama, yaitu Ali, Ja'far dan Aqil. Ya, Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib dan siapa? Aqil bin Abi Thalib. Nah, ini tiga sahabat ini ya bapaknya sama Abu Thalib dan mereka kalangan sahabat. Misalul lil arba'ah ya, lalu ada juga yang lil arba'ah. Lil arba'ah artinya empat bersaudara. Empat bersaudara dan empat-empatnya adalah rawi hadis. Fi atba'it tabi'in ya, dari generasi atba'ut tabi'in. Yaitu Suhail, Abdullah, Muhammad, dan Saleh. Anak dari Abi Saleh. Ya, jadi ini empat bersaudara sama-sama dari ayahnya sama itu Abu Saleh. Suhail ibn Abi Saleh, Abdullah ibn Abi Saleh, Muhammad ibn Abi Saleh, dan Saleh ibn Abi Saleh. Ya. Taib. Kemudian misalul lil khamsah. Nah, kemudian ada yang sampai lima bersaudara ya. Semuanya adalah dari kalangan rawi hadis. Dan generasinya atba'ut tabi'in ya. Sufyan, Adam, Imran, Muhammad dan Ibrahim. Banu Uyainah. Anak dari Uyainah ya. Sufyan ibn Uyainah, Adam ibn Uyainah, ya Imran ibn Uyainah, Muhammad ibn Uyainah dan Ibrahim ibn Uyainah. Tapi dari kelima tabi'in ini ya ikhwah, yang paling terkenal adalah ini Sufyan ibn Uyainah ya, guru dari Imam Syafi'i ini, Sufyan ibn Uyainah. Taib, kemudian mithalun lisittah. Ada juga yang sampai enam bersaudara ya, semuanya ahli hadis. Fit tabi'in, dari kalangan tabi'in. Muhammad, Anas, Yahya, Ma'bad, Hafsah, Karimah, Banu Sirin ya. Anak dari Sirin. Yang terkenal Muhammad ibn Sirin ya. Tapi ada Anas bin Sirin, Yahya bin Sirin, Ma'bad bin Sirin, Hafsah binti Sirin ya, wa Karimah binti Sirin. Taib. Nah, ini semuanya anak dari Sirin, jumlahnya ada 6 ya. Dan ada yang sampai 7 nih ya, sampai mithalul sab'ah. Ada yang 7 dari kalangan sahabat bahkan ya. 7 sahabat semuanya bersaudara ya dan memiliki ayah yang sama. An-Nu'man, Maqil, kemudian Aqil, Suwaid, Sinan, Abdurrahman, Abdullah ya anak dari Mukrin, Banu Mukrin. Ya, jadi Nu'man ibn Mukrin, Maqil ibn Mukrin, Aqil ibn Mukrin, ya Suwaid ibn Mukrin, Sinan ibn Mukrin, Abdurrahman ibn Mukrin, dan Abdullah ibn Mukrin. Nah, ini 7 bersaudara yang semuanya adalah sahabat ya. Wa haulai sab'ah kulluhum sahabah muhajirun. Ya, bahkan kata Syatohan, ketujuh sahabat ini semuanya adalah muhajirun. Artinya mereka ini penduduk Mekah ya. Tujuh-tujuhnya penduduk Mekah dan tujuh-tujuhnya hijrah ke Madinah ya. Lam yusyarikuhu fi hadhil makrama ahadun. Kata Syatohan, tidak ada yang mendapatkan kemuliaan ini selain mereka bertujuh. Artinya tidak ada di antara sahabat yang dapat kemuliaan tujuh-tujuhnya sahabat, tujuh-tujuhnya dari kalangan muhajirin. Gitu ya. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada keluarga Ibn Mukrin ya, keluarga dari Mukrin ini. Ai lam yujad sab'a ukhwah ya minas sahaba kullu muhajiru ilal ukhwah as-sab'ah ya. Tidak ada
tujuh bersaudara yang melakukan perjalanan hijrah dari kalangan sahabat kecuali mereka saja. Wakila, bahkan ada yang mengatakan innahum hadaru ghazwatal khandaq kullahum. Ya, bahkan ada yang mengatakan tujuh sahabat ini semuanya juga ikut dalam perang Khandaq ya. Apa nama lain perang Khandaq ya, Wah? Nama lain dari perang Khandaq? Hmm? Perang apa? Zab. Ahzab ya. Ahzab. Perang Ahzab sebagai perang terakhirnya Nabi Muhammad melawan suku Quraisy ya. Ya, setelah Ahzab masih ada perang lain, tapi dengan suku Quraisy itu adalah perang bukan perang terakhir sih, maksudnya perang terakhir Nabi diserang gitu ya. Karena setelah perang Ahzab, maka Nabilah yang kemudian berposisi sebagai penyerang, yaitu perang apa Fatu Makkah, Khandaq, ya, Tabuk dan semacamnya. Taib. Dan yang terakhir ya Asyharul Musannafat fihi. Karya-karya ulama yang secara khusus membahas tentang ikhwah dan akhwat ini ya. Nah, kalau untuk apa karya-karyanya nanti kita juga cek akan di Maktabah Syamilah ya. Ada Kitabul Ikhwah karya Abil Mutarrif Ibn Futesh Al-Andalusi. Ya sama seperti pengarang kitab apa tadi namanya Ma'rifatut Tabi'in, ada Kitabul Ikhwah ya. Lalu ada Kitabul Ikhwah li Abil Abbas ya As-Sarraj. Ada Kitabul Ikhwah li Abil Abbas As-Sarraj. Syarot ini nisbah li amali surj ya. Jadi as-sarraj itu istilah untuk orang yang kerjanya membuat dan memperjualbelikan lilin atau apa namanya kalau bahasa kita itu lampu corong gitu ya, lampu yang pakai minyak gitu. Itu namanya disebut dengan sarraj ya. Wa kana min ajdadihi man ya'malaha ya. Wa huwa dan nama dari Abul Abbas As-Sarraj ini adalah Abul Abbas Muhammad ibn Ishaq ibn Ibrahim Ats-Tsaqafi maulahum muhadditsu asrihi bi Naisabur ya, seorang ahli hadis di Naisabur ya, dan rawa anhu Syaikhon dan juga di apa Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis dari Abul Abbas As-Sarraj ini. Tufiya sanata 300 wa 13 yang meninggal abad keempat 313 Hijriah. Nah, jadi ada kitab namanya Kitabul Ikhwah karya Abul Abbas As-Sarraj. Baik ya Ikhwah, mungkin kita cukupkan sampai dua pembahasan ini ya, Ma'rifatut Tabi'in dan Ma'rifatul Ikhwah. Tapi terakhir kita akan lihat Maktabah Syamilah dari Kitabul Ikhwah karya Abu Mutarrif ya, Ibn Tufais Al-Andalusi dan Kitabul Ikhwah karya Abul Abbas As-Sarraj tadi ya. Jadi terakhir kita akan tutup dengan membaca atau melihat di Maktabah Syamilah Kitabul Ikhwah. Ada apa tidak ya? Kita penasaran juga. Saya penasaran juga nih. Saya belum periksa masalahnya ya. Ya, kira-kira ada apa enggak nih? Jangan-jangan cuma diinformasikan saja tadi seperti kitab Ma'rifatut Tabi'in ya. Adapun pembahasan berikutnya 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Ma'rifatul Ruwah yang lain dari 21 Ma'rifatul Ruwah atau 22 ya. Itu insya Allah nanti kita akan lanjutkan karena kalau kita bahas sekarang sepertinya menggantung karena waktunya udah mau jam 5 ini. Kita cukupkan dengan melihat apa namanya Maktabah Syamilah kitab Ma'rif apa tadi Kitabul Ikhwah ya. Kitabul Ikhwah karya Abul Mutarrif Ibn Tufaish Al-Andalusi dan Kitabul Ikhwah karya siapa tadi? Abul Abbas As-Sarraj ya. Baik. Terlihat Maktabah Syamilahnya ya, Ikhwah? Hmm? Terlihat. Al-Ikhwah. Ini ada kitab Adabul Ushrah ya wa dzikrus suhbah wal ukhuwah. Ini bukan ini, bukan kitabnya nih. Oh, ini kitab tentang adab. Al ukhuwah ayul ikhwan. Ghayatul yang bukan Adabul Ushrah. Oh, enggak ada ya. Nggak ada. Enggak ada di Maktabah Syamilah. Kitabul Ikhwah enggak ada nih. Tapi kalau ada menarik juga nih biar kita apa tahu siapa saja rawi-rawi yang bersaudaranya. Tapi ini enggak ada. Tape ya. Atau mungkin bisa saja ada, tapi belum dimasukkan ke Maktabah Syamilah. Ya, bisa saja nih ya. Atau masih dalam bentuk maktutoh, masih dalam bentuk apa namanya manuskrip, ya, tapi belum dilakukan proses filologi atau proses apa namanya tahqiq ya terhadap manuskrip-manuskrip yang disebutkan dalam karya-karya para ulama ini.